yang dijual itu harus jelas ya, meskipun itu online dalam bentuk gambar, tapi ketika sampai di depan pintu itu, depan di tangan konsumen itu jelas ya, sesuai dengan apa yang digambar ya. Jadi harus jujur dalam melakukan kegiatan perdagangan ya. Terus selanjutnya harus bisa diserah terimakan ya, meskipun online itu harus ada ini ekspedisi yang mengantarkannya ya, dan juga ada dokumentasi bukti bahwa telah menerima barang tersebut gitu ya. Kalau di pasar ya kita harus ke toko itu jelas ada gitu, ada di toko tersebut, bukan hanya sekedar gambar ya. Kalau offline itu jelas ada bahwa di sana itu dijual barang-barang kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, terus harus adanya ijab kabul ya, iya dia setuju dan dengan harga sekian gitu kan. Nah, biasanya kalau di pasar itu kita bisa nego ya, ataupun bisa menawar, tawar menawar ya, asalkan suka sama suka, ridho sama ridho ya, bahwa dia tidak keberatan dengan harga yang telah ditentukan ya si penjualnya ya, dan juga si pembelinya juga tidak keberatan dengan harga yang telah disepakati bersama gitu ya. Nah, di pasar modern biasanya itu harganya itu udah tertera, memang di sana itu udah disesuaikan dengan harga pasaran ya, harga yang sudah berlaku standar nasionalnya ya. Di sana yang berlaku di daerah tersebut ya, tidak terlalu mahal, karena memang kalau di pasar modern itu tidak adanya tawar menawar barang ya, tawar menawar harga, tidak ada seperti itu ya. Jadi kita juga di sana memang sudah lebih feel gitu ya, si penjual itu udah merasa ini tuh harganya nggak terlalu kemahalan gitu ya, seperti itu. Dan juga biasanya banyak diskon-diskon tertentu, makanya kita harus cerdas dalam melakukan konsumsi ya. Kita harus berburu diskon lah gitu ya, diskon yang sesuai dengan istilahnya kebutuhan kita ya. Kalau nggak butuh, kalau ada diskon pun jangan dibeli gitu kan, seperti itu. Nah, kita harus cerdas, harus smart dalam membelanjakan harta kita supaya nanti kita juga tidak boros ya. Dan Allah juga tidak mengajarkan boros, dan Rasul juga tidak mencontohkan boros ya, banyak shopping atau banyak konsumsi yang tidak bermanfaat gitu ya. Cukup yang kebutuhan pokok kita aja, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita juga harus punya attitude ya, punya sikap yang bisa mengendalikan diri dalam mengkonsumsi barang-barang kehidupan kita sehari-hari ya. Mana yang lebih penting, mana yang lebih baik, mana yang tidak menimbulkan penyakit bagi tubuh kita, seperti itu ya. Jadi kita juga istilahnya di sini harus benar-benar bisa mawas diri ya, dan mengendalikan diri untuk tidak boros ya, seperti itu. Dan di sini jual beli itu sangat direkomendasikan sama Rasulullah ya, apalagi sebagai pedagang ya. Kita juga istilahnya harus menjadi entrepreneur muslim yang amanah, yang bisa menaudani Rasulullah SAW, yang bisa istilahnya lebih mengedepankan sunnah Nabi ya, Al-Quran dan hadis, sesuai Al-Quran dan hadis ya. Makanya kita harus kegiatan jual belinya itu, kita berdagang itu harus halalan thayyibah, halal, terhindar dari riba, sesuai yang dicontohkan Rasul ya, sesuai dengan syariah Islam ya. Makanya kita harus belajar ekonomi syariah Islam ya, karena itu sangat penting banget, khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus melek namanya ekonomi ya, karena nanti nilai mata uang itu setiap tahun itu naik ya, terjadi inflasi. Jadi kita harus mengerti nih, kita juga harus jangan ketinggalan menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, yang istilahnya bisa mengabdi buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Nanti hasilnya kita bisa menikmati dengan baik pula apabila terhindar dari unsur riba itu sendiri ya.
Jadi kamu harus istilahnya banyak belajar ya, memfollow akun-akun yang istilahnya yang positif ya. Kalau kamu mau menggeluti dunia bisnis, manajemen perdagangan, ekonomi, kamu harus istilahnya sering-sering belajar tentang keuangan seperti itu ya. Minimal buat diri kita sendiri, kita tidak akan boros ya, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang terhindar dari kemaslahatan. Kita juga hidup kita tidak kekurangan satu apapun ya. Kita mau beli apapun bisa ya kan, mau beli mobil ya, mau beli apa aja kita tuh istilahnya bisa lah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa di subscribe ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu lagi.